Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasha Afilia dari kelas 12 MIA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 10 semester 2 tentang pengaruh Islam di Indonesia. A. Proses integrasi bangsa Indonesia pada masa Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Kata integrasi berkaitan erat dengan terbentuknya suatu bangsa karena suatu bangsa terdiri atas beberapa unsur seperti suku atau etnik, ras, tradisi, kepercayaan, dan budaya. Integrasi suatu bangsa dapat terwujud apabila berbagai unsur tersebut berpadu. Menurut Sartono Kotordirjo, proses integrasi bangsa Indonesia dapat dibagi dalam dua jenis. Pertama, integrasi geopolitik yang dimulai sejak zaman praaksara sampai awal abad 20. Kedua, proses integrasi politik kaum elit sejak awal abad 20 hingga akhir zaman Hindia Belanda 1908 sampai dengan 1942. 1. Peran ulama. Peran ulama terbagi menjadi dua, yaitu wali songo dan kaum sufi. Pertama, wali songo. Para wali tidak hanya memiliki wewenang yang mencakup bidang keagamaan. Mereka juga memiliki wewenang dalam berbagai bidang, termasuk bidang politik. Otoritas para wali dalam bidang politik yaitu: 1. Seorang wali tidak mengembangkan wilayahnya tetapi memiliki pengaruh politik luas. Sebagai contoh, Sunan Giri dan Sunan Kalijaga memiliki wewenang melantik raja-raja Jawa. Yang kedua, seorang wali memiliki pengaruh politik sebagai penasihat atau panglima perang raja, seperti Sunan Kudus yang menjadi panglima perang kerajaan Demak. Dan yang ketiga, seorang wali memiliki pengaruh politik secara mutlak dengan mengembangkan wilayah dan mendirikan kerajaan seperti Sunan Gunung Jati yang menjadi Sultan Cirebon. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, selain wali songo terdapat beberapa wali lokal yang berperan dalam menyebarkan Islam. Contoh wali lokal tersebut adalah Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang dan Sunan Pandanaran. Dalam menyebarkan agama Islam, para wali menggunakan cara-cara tertentu agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, para wali menyesuaikan beberapa nilai dan tradisi lama dengan ajaran Islam. Penyesuaian tersebut ditunjukkan oleh bukti-bukti berikut. 1. Kesastraan Jawa selalu mengandung konsep mistik. Kedua, wayang yang digunakan sebagai media dakwah. 3. Kompleks makam yang disusun mirip pu dan perundak. 4. Bangunan makam dan hiasannya menunjukkan akulturasi budaya Islam dan Hindu. B. Kaum Sufi. Sufi merupakan sebutan untuk orang yang mengajarkan tasawuf. Sementara itu, tasawuf merupakan praktik keagamaan dalam Islam untuk menemukan kesadaran dan pencerahan batin. Oleh karena itu, ajaran tasawuf berhubungan erat dengan unsur mistik. Di Pulau Jawa, kaum Sufi memperkenalkan ajaran tasawuf melalui tarekat-tarekat dan kesastraan suluk. Salah satu tarekat yang memiliki pengaruh besar Islamisasi adalah tarekat Syatariyah. Tarekat Syatariyah di Sumatera disebarkan oleh Abdur Rauf Al-Fansuri dari Singkil, Aceh. Adapun tarekat Syatariyah di Jawa disebarkan oleh Syekh Abdul Muhyi dari Tasikmalaya. 2. Peran perdagangan. Proses integrasi Indonesia pada masa Islam juga terlihat melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan antar pulau. Pada umumnya, kegiatan pelayaran dan perdagangan ini berinteraksi yang mendorong terjadinya proses integrasi. Sebelum Malaka dikuasai oleh Portugis pada 1511, Malaka menjadi pusat aktivitas pedagang muslim dari Indonesia. Bahkan pedagang dari berbagai negara. Akan tetapi, setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, sebagian besar kegiatan perdagangan muslim dari Indonesia dialihkan ke Aceh, Banten, Gresik, dan Makassar. Kota-kota pelabuhan ini kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan baru menggantikan Malaka. Perkembangan perdagangan di kota-kota pelabuhan di Indonesia mengalami perubahan setelah kedatangan masa barat di Indonesia pada abad 16. Mereka berusaha menguasai pusat-pusat perdagangan di berbagai wilayah Indonesia. Meskipun demikian, kedatangan bangsa-bangsa barat tersebut telah mempengaruhi proses integrasi bangsa Indonesia. Proses ini terjadi karena adanya persamaan nasib, yaitu merasa dirugikan oleh bangsa-bangsa barat yang menerapkan politik monopoli perdagangan. Oleh karena itu, muncul solidaritas antara pedagang Indonesia untuk menghadapi kekuatan para pedagang barat tersebut. Dapat disimpulkan, secara historis kegiatan perdagangan telah mempengaruhi proses integrasi bangsa Indonesia. Munculnya solidaritas antar pedagang Indonesia untuk menghadapi upaya monopoli bangsa-bangsa barat telah mendorong proses integrasi bangsa Indonesia. Solidaritas antar pedagang ini menunjukkan bahwa proses integrasi bangsa Indonesia telah dirintis melalui kegiatan perdagangan pada masa Islam.
Ketiga, peran bahasa. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang paling cepat berkembang di Indonesia. Bahkan, bahasa Melayu memiliki peran penting dalam proses integrasi bangsa Indonesia. Para pedagang pada masa Islam telah menggunakan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi, oleh karena itu, bahasa Melayu menjadi bahasa pergaulan yang digunakan secara luas dan banyak penutur Indonesia. Penggunaan bahasa Melayu dalam komunikasi dagang juga dipengaruhi oleh sikap terbuka oleh toleransi antar pedagang. Sikap terbuka yang dimiliki oleh pedagang tersebut merupakan landasan pokok bagi integrasinya suku-suku bangsa Indonesia. Sebagai bahasa pergaulan, bahasa Melayu mudah diterima dan digunakan para pedagang di Indonesia. Karena faktor-faktor yang pertama, struktur bahasa sederhana sehingga setiap orang mudah menerima dan menuturkannya. Yang kedua, bahasa Melayu bersifat merakyat, tidak terdapat perbedaan pada tingkatan masyarakat seperti dalam bahasa Jawa. Yang ketiga, faktor-faktor tersebut melatar belakang para tokoh pergerakan nasional untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai dasar dari bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia difungsikan sebagai bahasa pemersatu bangsa. B. Akulturasi kebudayaan Islam di Indonesia. 1. Seni bangunan. Pertama, keraton. Keraton berasal dari kata keratuan yang diartikan sebagai tempat tinggal raja bersama keluarganya. Keraton juga digunakan sebagai pusat pemerintahan sehingga dipandang sebagai lambang pusat kekuasaan raja. Sebagian besar keraton bercorak Islam dibangun menghadap ke utara. Hal ini karena pada saat itu terdapat anggapan bahwa utara merupakan medan magnet yang memiliki daya tarik kuat untuk memperkukuh kekuasaan. Kedua, masjid dan menara. Masjid berfungsi sebagai tempat beribadah bagi pemeluk Islam. Oleh karena itu, keberadaan masjid menjadi bukti pengaruh Islam di Indonesia. Ketiga, makam. Menurut ajaran Islam, seorang muslim yang meninggal harus dimakamkan di dalam tanah dengan posisi muka menghadap arah kiblat. Islam juga mengajarkan agar makam dibangun secara sederhana. Meskipun demikian, makam-makam Islam kuno di Indonesia memadukan ajaran Islam dengan kepercayaan Hindu-Buddha. Akibatnya makam pada masa Islam dibangun secara megah. 2. Seni rupa. Kebudayaan Islam turut memengaruhi perkembangan seni rupa di Indonesia. Pada masa Islam, seni rupa mengalami perkembangan signifikan. Ajaran Islam melarang penggambaran makhluk hidup bernyawa, manusia dan binatang, dalam seni ukir, patung, dan lukis. Oleh karena itu, para seniman membuat kreasi baru dalam seni rupa. Mereka menciptakan lukisan dan ukiran makhluk bernyawa dengan wujud disamarkan oleh berbagai hiasan sehingga hasilnya tidak lagi menyerupai wujud binatang atau manusia. 3. Seni pertunjukan. Pertama, seni tari. Kebudayaan Islam memberi warna tersendiri bagi perkembangan seni tari di Indonesia. Pada masa Islam, seni tari digunakan sebagai media penyebaran agama Islam, terutama di Kerajaan Mataram, Islam, dan Cirebon. Pada masa ini, pertunjukan seni tari diiringi dengan alunan musik yang mengandung unsur penyemangat dan perenungan. Tarian yang ditampilkan menjadi bernuansa Islami dengan keberadaan syair atau lagu yang berasal dari shalawat Nabi atau pujian-pujian kepada Nabi. Kedua, seni wayang. Sebelum kedatangan Islam, seni pertunjukan wayang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, para ulama dari Jawa memanfaatkan wayang untuk menyembuhkan agama Islam. Salah satu ulama yang menggunakan wayang sebagai media islamisasi adalah Sunan Kalijaga. Selain pertunjukan wayang kulit, penyebaran Islam dilakukan menggunakan pertunjukan wayang golek. Wayang golek merupakan wayang khas dari Jawa Barat yang berkembang sejak 1583. Ketiga, seni musik. Unsur budaya yang turut mendapat pengaruh Islam adalah seni musik. Gambus merupakan salah satu seni musik Indonesia yang mendapatkan pengaruh kebudayaan Islam. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik seperti kecapi atau gitar. Di Indonesia, gambus datang bersama syiar Islam dari semenanjung Arab. Penggunaan alat musik ini terus berkembang dalam kebudayaan Melayu hingga saat ini. 4. Aksara dan seni sastra. Pertama, hikayat. Hikayat merupakan karya sastra Melayu yang berisi cerita atau dongeng penuh keajaiban dan keanehan. Hikayat ditulis dalam bentuk karangan bebas atau prosa. Penulis hikayat biasanya berpangkal pada tokoh-tokoh sejarah dan peristiwa-peristiwa yang nyata terjadi. Hikayat yang pertama kali dibuat penulis muslim Indonesia adalah hikayat Raja-Raja Pasai. Kedua, babat. Babat merupakan dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Dalam babat, tokoh, tempat, dan peristiwa hampir semua ada dalam sejarah, tetapi penggambarannya dilakukan secara berlebihan. Ketiga, suluk. Suluk merupakan kitab-kitab mengajarkan ajaran tasawuf. Suluk merupakan hasil kesastraan tertua pada masa Islam. Kitab suluk di Jawa berkembang pada abad ke-16. Tokoh muslim yang menuliskan suluk yaitu Ronggo Wasirto, Hamzah Al-Fansuri, Sunan Bonang, dan Syekh Yusuf. 5. Sosial dan pemerintahan Islam juga mempengaruhi konsep kepemimpinan di Indonesia. Sebelum kedatangan Islam, para pemimpin kerajaan dianggap sebagai titisan dewa atau keturunan dewa.
Setelah kedatangan Islam, kultus tersebut dihilangkan karena Islam menolak anggapan bahwa manusia sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, para penguasa kerajaan mengumumkan jasa ulama atau wali untuk mengangkat mereka menjadi wakil Tuhan dunia atau khalifah. 6. Pendidikan. Pertama, pendidikan Islam di istana. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, istana kerajaan dijadikan pusat pendidikan dan keagamaan. Penggunaan kompleks istana sebagai pusat pendidikan juga terjadi pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Raja biasa mendatangkan ulama untuk memberikan pendidikan Islam pada raja dan keluarganya serta para kerabat kerajaan. Kedua, pendidikan Islam di pesantren. Menurut C.C. Berg, kata pesantren berisi dari bahasa Sanskerta yaitu Sastri berarti orang mengerti kitab suci agama Hindu. Pesantren memiliki 5 elemen dasar yaitu pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, dan kiai. 7. Kalender. Sistem kalender Islam di Indonesia dipengaruhi oleh penanggalan pada masa Hindu-Buddha. Sebelum Islam masuk ke wilayah Indonesia dengan tradisi penanggalan Hijriyah. Di Pulau Jawa telah terdapat sistem penanggalan Saka. Penanggalan Saka merupakan penanggalan matahari berdasarkan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Terakhir, tradisi. Pertama, gerebek atau sekaten. Gerebek merupakan tradisi sedekah raja yang berkembang pada masa Jawa kuno yang disebut Raja Weda. Kedua, selamatan. Selamatan merupakan tradisi hingga kini masih dijalankan oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Istilah selamatan berasal dari bahasa Arab yaitu salamah yang berarti selamat. Ketiga, ziarah kubur. Secara etimologi, kata ziarah berasal dari bahasa Arab yaitu ziarah yang berarti kunjungan, mengunjungi atau mendatangi. Adapun kata kubur merupakan tempat penyimpanan mayat atau jenazah manusia. Dengan demikian, ziarah kubur adalah kunjungan ke tempat pemakaman umum atau pribadi yang dilakukan secara individu atau kelompok masyarakat pada waktu tertentu. Sekian penjelasan video dari saya. Jika ada kesalahan kurang, saya mohon maaf. Saya kira dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.